Shalom. Ibadah pos PWJ GKI Family Palembang, Minggu tanggal 21 Februari 2021. Selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kiranya penyembahan kita dalam ibadah ini mempermuliakan nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celaka kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Marilah kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Saudara yang terkasih, pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ibadah ini kita tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan zaman, marilah kita mengucapkan pengakuan iman seraya berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pujian yang pertama yang berjudul Suci, 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 membawa kita dan menghentarkan kita untuk menyembah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bahwa ketiganya adalah sama setara, yaitu suci dalam keberadaannya, dan suci dalam perkataannya, dan suci dalam perbuatannya. Untuk itu bagi setiap orang yang percaya, tatkala kita datang menyembah dan memuliakan namanya, maka kita punya pemikiran, punya hati, punya kehidupan yang melandaskan kekudusan di dalam Tritunggal, Allah yang kita sembah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Suci, suci, suci.
Kasih-Nya maha tinggi dan besar. Suci, 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 segenap tunduklah, berikanlah ibadat kepada Tuhanmu yang saleh dan malaikat segenap tunduklah, sembahlah Allah selama-lamanya. Interlude. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, segenap makhluk langit, laut, bumi, puji-Mu. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, segenap makhluk langit, laut, bumi, puji-Mu. Suci, 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 Ar-Rahim, Ar-Rahman, kasih-Nya maha tinggi dan besar. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan sebagai pembacaan bersama yang terdapat di dalam Lukas pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Lukas pasal yang ke-12 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Jika sudah mendapatkannya, kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Silakan duduk kembali. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Kita menyambut renungan firman Tuhan dengan pujian yang kedua yang berkata, ikut dikau saja Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu membawa kita keluar dari berbagai persoalan hidup, masalah, dan juga utang dosa. Sehingga tatkala setiap orang yang mengikuti Dia, pasti ada jalan kebenaran dan hidup yang dapat kita peroleh. Pujian yang sangat indah yang mengarahkan kita untuk menerima firman Tuhan dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Ikut dikau saja Tuhanku. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa oleh darah-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan,
harapanku menang bersamamu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamatku, bahagia teguh. Interlude. Ikut di Kau dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan kepadamu berserah. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang kepadamu mempersiapkan hati dan pikiran kami, dan waktu ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk tubuh, buat jiwa, buat roh, buat raga yang hari ini boleh dapat bergiat dan bergerak. Kami berdiri, kami dapat duduk, kami datang menyembah Tuhan pada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang mengaruniakan tubuh yang sehat bagi kami sekalian. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Bukakan hati kami ya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tapi adalah bagian kami yang tidak dapat binasa, yang akan membawa kami semakin dekat dengan Engkau dan semakin mengenal jalan di dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan setan iblis yang mengganggu kami, kami tolak, kami usir, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu yang kudus itu akan memperbarui setiap hati kami dan membawa kami semakin setia dalam menjalankan firman Tuhan ini. Berkati hamba-Mu yang mendengarkan, berkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kami yang mendengarkan. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap mendengarkan dan siap melakukan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan jalan keselamatan kepada kita, yang telah memberikan kekuatan kesehatan kepada kita, sehingga kita boleh bergiat, bergerak, bergiat, dan melakukan semua aktivitas kita dari minggu yang lalu, Senin, sampai ke Sabtu, dan sampai hari Minggu ini. Hari di mana kita mempermuliakan nama Tuhan. Hari penuh sukacita. Itu sebabnya dikatakan hari Minggu. Hari di mana kemenangan dirayakan. Hari di mana kita mengingat akan segala kebaikan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Hari di mana kita datang membawa syukur dan doa kita kepada Tuhan Allah yang hidup. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 36 sampai dengan Roma pasal 12 ayat yang kedua. Sebenarnya ada 3 ayat saja, ya, tetapi berada di 2 pasal. Kitab Roma pasal 11 ayat 36 dulu, baru lanjut di ayat pasal selanjutnya di ayat 1 dan 2. Roma pasal 11 ayat 36, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Tema yang akan saya sampaikan bagi kita, yaitu menjaga tubuh. Dosen saya pernah berkata, jangan saja menjaga kesehatan, artinya menjaga tubuh, tapi kita juga harus menjaga stamina mentalitas kita. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kesehatan dan juga semangat hidup itu berasal dari mental yang sehat. Untuk itu, beliau mengkampanyekan untuk supaya di semua kota-kota besar, khususnya ibu kota provinsi, di 30 berapa sekarang? 34 ya, 34 provinsi. Visi beliau adalah supaya ada pusat kesehatan mental. Ya. Artinya bukan saja tubuh yang kita kasih sehat, tapi mari kita mempersehatkan mental kita. Sehingga sehat dengan mental yang sehat, dengan mental yang baik, dengan psikis yang sehat dan mampu menghadapi tekanan, akan melahirkan tubuh yang kuat, yang sehat. Masih ingat apa tuh namanya? Semboyan daripada kesehatan. Mensana, ayo bantu tolong. Mensana, mensini. Mensana, encorporet sana, terus? Oh, mensana encorporet sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat atau yang sehat. Ya, yang kuat. Artinya ini bukan hanya semboyan semata, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi ini mengingatkan kepada kita bahwa memang kita harus menjaga tubuh ini supaya yang ada di dalamnya termasuk jiwa kita atau mental kita, bahkan roh kita, kalau kita termasuk penganut trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh, akan mengalami kesehatan, akan mengalami kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mumpung masih dalam masa-masa pandemi, bahwa kita harus menjaga tubuh ini. Ya kita harus menjaga dengan segala kemampuan, dengan segala ilmu pengetahuan yang kita punya. Kita menjaga tubuh ini agar tetap sehat dan kuat. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 kembali mengingatkan kita bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua, dikatakan di situ ya, tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita tatkala kita sebagai pemilik. Tetapi ternyata tatkala kita sudah diperbarui di dalam Kristus Yesus, maka roh yang ada pada kita ini terkoneksi dengan roh Allah. Lalu kemudian kita punya pemahaman bahwa tubuh ini bukan lagi milik saya sendiri. Nggak bisa dipakai dengan sembarangan sesuka hati. Tubuh ini bukan lagi milik saya, tetapi milik pribadi, yaitu Allah Tritunggal yang telah menyelamatkan saya, yang telah memperbarui saya, menjadikan saya menjadi manusia baru, bukan manusia lama lagi. Lalu kemudian kita tidak boleh seenak-enaknya untuk menggunakan tubuh kita ini. Apalagi menggunakannya kepada hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Allah. Insinyur Hendrawan Nadesul dalam bukunya berkata, bukunya judulnya Sehat Tanpa Ongkos,
Ia mengutip hasil penelitian dari seorang ahli kesehatan dari Jepang yang bernama Dr. Robert Bulter. Bukan Jepang ini. Bernama Robert Bulter. Dan beliau ini mengatakan bahwa secara ilmiah tubuh manusia dirancang untuk bertahan sampai usia 120 tahun. Kira-kira benar Pak Dokter? Iya, karena beliau adalah di bagian kedokteran jadi tahu. Jadi dirancang memang 120 tahun. Kalau kita sinkronkan juga dengan masa kehidupan Musa juga dia sampai 120 tahun. Kalau kita cek and recheck lagi, kalau orang tua atau nenek saya yang terakhir yang saya lihat, kira-kira beliau meninggal atau mati pada tahun 2015 atau 14 yang lalu, dia mencapai usia 115 tahun. Perkiraan kami itulah. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa manusia dirancang, tubuhnya dirancang untuk bertahan sampai 120 tahun, ya salah satu bukti yang nggak usah kami survei lagi, orang nenek kami sendiri di kampung sudah membuktikan itu. Ya. Tapi beliau katakan tidak hanya mengatakan demikian, tapi dia juga mengadakan survei. Salah satu bukti mutakhir, dia katakan adalah masyarakat di sepanjang teluk, ini di Jepang ya, di teluk Okinawa, Jepang. Rata-rata penduduk di sana berusia di atas 100 tahun. Ini membuktikan bahwa memang tubuh kita ini punya daya tahan dan kekuatan sampai 100 tahun, 1 abad. Bahkan ditemukan bahwa mereka tidak hanya panjang umur, tetapi mereka sehat wa'alafiat. Mereka sehat dalam fisiknya, mereka sehat dalam psikisnya, dalam mentalnya, dan mereka sehat di dalam segala aktivitas yang mereka ada. Nah, jika saat ini banyak orang yang setelah melewati usia 60 tahun sudah sakit-sakitan dan lemah fisik. Saya belum sempat melihat statistik negara mana umur atau manusia umur yang paling panjang rata-rata misalnya. Kalau waktu saya pernah ikut kuliah, mata kuliah psikologi perkembangan, di situ dosen memaparkan bahwa Indonesia memiliki usia yang paling buruk. Ya, belum usianya mati gitu. Itu maksudnya. Lalu ada negara yang dia sebut negara yang paling umurnya panjang, termasuk Jepang ini. Artinya bahwa ketika kita tidak menjaga tubuh atau fisik kita nih dengan baik, maka yang datang dan yang kita alami itu adalah sakit-sakitan, lemah fisik, dan akhirnya menyebabkan kita mengalami situasi yang tidak baik atau situasi yang buruk. Nah, kenapa setelah melewati masa usia 60 tahun lalu rata-ratanya mengalami sakit dan lemah fisik? Dikatakan di sini bahwa salah satu penyebab yang sudah diteliti, yang sudah dibuktikan dalam ilmu pengetahuan secara khusus di bidang kesehatan, yaitu gaya hidup yang tak sehat. Makan makanan yang banyak sekali mengandung bahan kimia, ya, hidup serampangan, tidur sembarangan, tidak sesuai dengan waktu, kadang tengah malam, tengah siang, malas berolahraga. Bukankah juga kita diwajibkan untuk tetap menjaga kebugaran tubuh di masa-masa pandemi ini? Dan kemudian kita berjemur, mencari matahari yang sehat, ya. Kemudian kebiasaan buruk lain, misalnya seperti merokok, minum minuman keras, yang beralkohol maksudnya, kemudian menggunakan narkoba, itu semua penunjang untuk melemahkan fisik kita, memperpendek umur kita. Tubuh seperti mobil. Kalau tidak dirawat baik-baik, maka bisa jadi mobil itu cepat bobrok sebelum waktunya.
Yang hobi mengoleksi mobil klasik atau motor klasik atau barang antik. Kenapa bisa awet sampai hari ini? Karena rajin dirawat, karena rajin dipoles, karena rajin diservis, karena rajin kalau misalnya spare part-nya rusak, segera diganti. Sekalipun mobil kita adalah mobil yang paling mutakhir, apa yang sekarang diprogramkan oleh pemerintah, mobil Telsa ya, mobil yang berbahan bakar atau bertenaga listrik. Sekalipun itu yang kita punya, tapi kalau kita nggak pernah cas, make saja terus sampai 24 jam, berhari-hari, ya lama-lama mobil secanggih apapun akan mengalami kerusakan parah. Jadi kuncinya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mendisiplin diri, tidak mengikuti kemalasan, kenikmatan jasmani semata, tapi kita melatih untuk hidup dalam proses sehingga terjaga kesehatan, ketahanan tubuh yang kita peroleh. Kenapa kita harus menjaga tubuh kita sehat, bugar? Bagi Bapak Ibu yang sehat, bisa datang ke gereja pada hari Minggu. Bagi Bapak Ibu dan saudara yang sehat, bisa melaksanakan aktivitas yang lain, nggak takut dengan situasi ini. Bagi Bapak Ibu yang tidak ada sakit bawaan, mau ke pasar pun dengan menggunakan alat pelindung diri, tidak merasa khawatir. Tapi kalau kita sudah bawa sakit karena ketidakdisiplinan kita lalu mengalami sakit-sakit ya yang bisa saja membuat kita akhirnya merasa khawatir. Aduh, ternyata yang lebih cepat kena atau rentan terhadap virus COVID-19 ini adalah orang yang sudah punya sakit bawaan. Nah, mulai kita khawatir kan? Nah, coba kalau kita sehat saja dalam kondisi apa saja, bugar, tidak ada sakit apa-apa, tidak ada perlu takut. Ini yang membuat kita harus menjaga diri kita, menjaga tubuh ini tetap sehat. Berapa banyak saya sudah melihat teman-teman seangkatan kami, bahkan sudah ada satu yang mati. Saya sempat datang ke Palembang, saya ingatkan dia, Bung, itu badan sudah besar sekali, bengkak, ayo olahraga, turunkan lagi. Apa? Berat badannya. Aduh, Pak Pendeta ini susah ini, kata dia. Jemaat kasih saya makan enak terus. Nah ini ingat Bapak Ibu, jemaat Tuhan, jangan kasih hamba Tuhan yang makan enak kalau ke rumah. Kasih yang tidak enak sedikit gitu kan. Kasih makanan-makanan yang keras, supaya jangan cepat gemuk. Ini setiap kali persekutuan doa, waktu dulu hidup normal kata dia. Makan yang enak terus, ya. Makan yang haram terus, ya. Sehingga cepat sekali situasi itu tubuhnya berubah. Ya, itu alasan beliau. Kembali kepada kita sesungguhnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Apa yang kita makan, kita harus tahu fungsinya buat tubuh kita apa. Apa yang kita konsumsi, itu akan bermanfaat atau tidak. Makanya dikatakan tadi, jangan hanya mengikuti kenikmatan jasmani semata. Kenikmatan lidah semata. Kita harus tahu bahwa yang masuk ke dalam tubuh kita ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Karena apa? Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Tatkala kita tidak bisa memelihara tubuh ini, maka itu akan berpengaruh pada kesehatan. Kesehatan itu berpengaruh pada kualitas hidup. Dan kualitas hidup itu akan berpengaruh pada kehidupan rohani kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus mengingatkan kepada kita pada hari ini, di dalam Roma pasal 11 ayat 36 tadi, bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Segala sesuatu artinya termasuk tubuh yang kita punya ini. Maka baiklah kita mengembalikan segala kemuliaan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Mengapa Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah? Bahwa pada zaman Paulus hidup, ada satu pemahaman yang salah, yang berkembang kepada kalangan atau di kalangan masyarakat
atau orang yang percaya pada masa itu di jemaat yang dia layani di Roma, mereka terpengaruh dengan filsafat-filsafat Yunani dan juga budaya kehidupan orang Roma. Mereka katakan begini, bahwa yang tercemar itu adalah tubuh jasmani kita. Lalu yang boleh disucikan itu, yang harus disucikan itu, yang harus diperbaiki itu adalah rohani kita. Nah, artinya dalam tubuh manusia ini ada dua situasi. Ketika kita hidup dalam alam dunia nyata, maka tidak apa-apa kita berdosa, tak apa-apa kita berzina, tak apa-apa kita punya perilaku yang menyimpang dan seterusnya. Itu yang berkembang. Lalu kalau kita datang kepada Tuhan, kita menggunakan tubuh rohani kita. Nah, ini berbahaya sekali. Maka dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 36 ini, segala sesuatu itu berasal dari Allah. Bukan saja hal-hal yang rohani, tetapi hal-hal yang jasmani itu juga Allah berikan kepada kita untuk kita jaga, termasuk tubuh kita, Bapak Ibu Saudara. Syukur kepada Tuhan. Ketika Paulus menulis bagian ini, memberikan sebuah penjelasan yang sangat baik, bahwa memang kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai persembahan yang sejati, sebagai ibadah yang sejati. Jadi bukan hanya saja pada hari Minggu saja rutinitas kita datang kepada Tuhan, lalu kita mempersembahkan waktu kita hanya 2 atau 1 jam. Lalu kita katakan itulah persembahan yang hidup. Tetapi dikatakan totalitas kita. Makanya di ayat kedua itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini bicara tentang perilaku kita dari hari Senin sampai ke hari Minggu. Bukan Kristen tomat. Hari Minggu tobat, lalu Senin sampai Sabtu kumat. Datang lagi kepada hamba Tuhan, kepada pastor, kepada pendeta. Bapak, saya minta ampun. Bukan begitu. Tapi Tuhan minta pada bagian ini dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya bicara dari perilaku, dimulai dari segala tingkah laku yang memperilakukan, yang menggambarkan tubuh kita, lalu kepada hal-hal yang rohani, kita harus serupa dengan Allah. Nggak bisa kita pada hari Minggu saja terlihat rohani, lalu pada hari lain kita tampil yang dengan sangat yang berbeda. Jadi itulah kenapa Paulus menulis bagian ini, untuk mematahkan pemikiran-pemikiran yang salah, pemahaman-pemahaman yang salah, bahwa Tuhan bukan saja melihat hal-hal yang rohani dalam hidup manusia, tapi Tuhan juga menginginkan tubuh yang sempurna untuk kita tetap jaga kebugarannya, kesehatannya, kekuatannya, sehingga kita di sepanjang hidup kita beroleh kemampuan, beroleh kekuatan, beroleh segala sesuatu yang kita inginkan, dan dikembalikan. Dikatakan di sini, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus mengoreksi pemahaman-pemahaman keliru itu dengan cepat, bahwa tubuh jasmania yang kita punya ini juga berasal dari Allah. Bukan hal yang rohania saja. Allah yang menciptakan kita. Allah yang membangunkan kita. Allah yang sama pula yang memberikan napas hidup ke dalam lubang hidung kita. Lalu kita menjadi makhluk yang hidup. Jadi bukan simsalabim jadilah manusia yang rohani. Enggak bisa begitu. Kita tetap, sekalipun kita sudah, waktu kita sebelum kita menerima Yesus dan sesudah menerima Yesus, bukan kita berubah menjadi seperti Power Rangers, ya, berubah total gitu ya. Tetapi dalam kenyataannya yang saya alami sendiri, mungkin Bapak Ibu juga alami, kita melalui proses menuju kepada kesempurnaan. Enggak ada tuh terima Yesus, langsung haleluya terus setiap hari. Enggak. Ada juga kegagalan. Kita sadar, itu yang membedakan. Oh ya, saya tadi kemarin saya buat ini, saya minta ampun. Tuhan, saya tidak akan begitu lagi. Jadi itu perubahannya, ada kesadaran
Berbeda waktu sebelumnya, bodoh amat. Seperti nggak ada ganjalan. Tapi setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pola kehidupan rohani kita berubah. Ada yang berkata, kalau saya tidak berdoa hari ini, rasanya kurang. Nah, itu bicara tentang kehidupan rohani, keimanan kita. Bahkan ada juga yang saya kenal, dia bilang, kalau saya tak berdoa sebelum saya jalan, pasti ada kecelakaan. Ya, itu pengalaman ya, pengalaman orang tersebut. Tidak bisa kita ganggu gugat karena memang itu yang dialami. Ya. Lalu ada juga yang bilang, kalau saya tidak baca firman Tuhan hari ini, rasanya hidup saya nggak sejahtera. Itu juga boleh. Itu menandakan bahwa kita sudah mengalami perubahan tadi. Perubahan dari hari ke hari, sehingga kita melihat Allah itu sempurna dalam hidup kita. Lalu kesempurnaan itu masuk dalam kehidupan kita, yang menyadarkan kita dari hari ke hari, bahwa bukan saja rohani yang disempurnakan yang kita kejar hari ini, tapi tubuh yang kita punya juga adalah persembahan yang hidup. Dan dikatakan dalam firman Tuhan ini, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau Bapak Ibu dan Saudara datang ke gereja, yang bisa datang ke gereja, atau bagi Bapak Ibu yang ada di rumah sedang menyaksikan berbagai macam tayangan ibadah rohani gereja-gereja dimanapun, itu kita sedang mempersembahkan tubuh kita, bukan tubuh rohani, tubuh fisik kita ini kepada Tuhan. Jangan sering jadi orang badan hadir, otak hadir, badan absen. Apa dulu? Suka bilang. Iya, badannya hadir, tapi pikirannya kemana-mana. Ini juga nggak utuh, nggak sempurna. Tapi Tuhan mau, entah kita di rumah beribadahnya, entah kita sedang berada di suatu ruangan tempat ibadah, atau di gereja dimanapun, kita harus menghadirkan semua unsur yang ada dalam tubuh kita ini. Semua unsur yang ada dalam keberadaan hidup kita ini, untuk menjadi ibadah kita yang sejati. Nah, itulah inti dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Sekalipun kita menjadi orang yang terkaya di dunia ini, kalau dia tidak memiliki Tuhan, maka hidupnya belum sempurna. Sekalipun kita yang paling miskin, orang yang paling merasa tidak punya apa-apa, tapi kalau kita memiliki Tuhan, Yesus Kristus, maka sesungguhnya kita sudah memiliki segala-galanya. Tetapi jikalau kita sudah punya Yesus, kita sudah punya harta benda, kita sudah punya kekayaan, lalu kita tidak menjaga tubuh kita ini dengan baik, maka sesungguhnya kita adalah orang yang paling malang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, umur kita memang di tangan Tuhan. Tetapi kita berperan memperpanjang atau memperpendek umur tersebut. Untuk itu jagalah tubuh kita. Rawatlah tubuh kita. Karena dari kesehatan akan memperoleh kesehatan jiwa. Dengan kesehatan jiwa yang baik akan memperoleh ketenangan. Dan dengan ketenangan itu pula, mau masalah apapun, badai apapun ketika datang, kalau kita memiliki ketenangan dalam menghadapinya, maka kita akan bisa berhadapan dengan masalah tersebut, dan kehidupan rohani kita, jasmaniah kita, akan bertahan pada kesudahannya. Terpujilah nama Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Biarlah kita mampu menjaga dan merawat tubuh kita ini dengan baik, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan, manakala Tuhan datang kedua kalinya. Terpujilah nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Pada hari Minggu yang indah ini kami telah merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kami, untuk kami merawat tubuh kami, totalitas tubuh kami yang ada di dalamnya, tubuh, jiwa, dan roh kami, untuk kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Sebab itulah ibadah kami yang sejati. Berikan hikmat kepada kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjalankan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus meteraikan firman ini, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tapi menghasilkan buah, dan buah itu berkelimpahan dan mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa dan pengucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas firman-Nya, marilah kita memberi persembahan, dan persembahan ini akan dibawakan oleh Christian. Ya. Sebelum kita sebelum kita membawa persembahan kita, dengarkan firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kantong persembahan akan dijalankan di antara kita yang hadir dalam ibadah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, ada QR atau barcode yang ada di layar kita, dan juga nomor akun dapat mendukung pekerjaan Tuhan bagi pos PWJ GKI Family Palembang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang ketiga, Serikat Persaudaraan, berdirilah teguh. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita naikkan pujian sekali lagi, Serikat Persaudaraan ayat yang pertama. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh ada sampai hari ini, semua oleh karena anugerah-Mu. Untuk itu kami mempersembahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Bagi tangan-tangan manis yang telah memberi dengan sukacita, Tuhan kembalikan berkat berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa dalam segala usaha pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, serta masa depan anak-anak mereka. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, dan Tuhan berikan masa depan yang penuh harapan. Sehingga di hari-hari yang akan datang, kami tetap hidup setia kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan telah perintahkan kepada kami, bahwa orang yang memberi dengan sukacita akan memperoleh pengharapan, kekuatan iman daripada Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami membawa persiapan konferensi nasional yang akan diadakan di Jayapura. Biarlah Tuhan menolong setiap panitia, baik tuan rumah yang melaksanakannya, maupun keluarga besar gereja Kami Injil yang ada di sana, supaya mereka dapat bergandengan tangan ya Tuhan, untuk mensukseskan acara ini. Sehingga terpilih pengurus aras pusat kami, sinode kami yang baru, dan melalui Konas ini pula ada program-program yang baru yang dicetuskan demi kemajuan pelayanan gereja Kami Injil Indonesia di seluruh Nusantara ini. Kami berdoa dan menghindarkan segala hal yang tidak baik, pertentangan, bahkan kekacauan, bahkan ada orang sengaja mau merusak kegiatan ini. Kami halaukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dan jemaat Gereja Kami Injil Indonesia di seluruh Nusantara ini. Baik hamba-hamba Tuhan yang melayani, para pendeta, penginjil, vikaris, guru Injil, siapapun mereka yang Tuhan utus dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, mampukan untuk menunaikan pelayanan ini dengan sukacita.
Kalau ada persoalan yang mereka hadapi, beri hikmat untuk mereka dapat menghadapinya. Dan mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Bagi jemaat Tuhan yang mengalami tekanan hidup dengan berbagai pergumulan yang ada, Tuhan kiranya menolong dan memampukan mereka juga untuk keluar dari setiap masalah yang ada. Mungkin ada yang saat ini masih bertahan dengan segala kondisi yang ada, karena mereka kehilangan anggota keluarga, karena mungkin banyaknya bencana alam yang terjadi. Ada yang mengalami kerugian materi. Tuhan kiranya hiburkan mereka. Ada yang ditinggalkan oleh karena saudara keluarga mereka meninggal karena akibat berbagai bencana ini. Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka, supaya mereka tetap memiliki pengharapan yang tertuju hanya kepada Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memulihkan bangsa ini secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memampukan Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, aparat keamanan untuk dapat mengatasi situasi ini. Sehingga bangsa kami, bahkan seluruh dunia ini terpulihkan hanya berkat kuasa daripada Tuhan Yesus saja. Kami percaya bahwa seluruh kondisi ini ada dalam kendali-Mu. Kami berdoa juga bagi kota Palembang di mana kami ada. Tuhan memberkati kota ini, memberkati provinsi kami, gubernur kami, wali kota kami, dan seluruh aparat keamanan yang ada. Dapat menunaikan tugas dengan baik. Dan segala sesuatu yang telah dirancangkan, diprogramkan, dapat terjadi berkat kasih dan karunia Tuhan bagi provinsi ini. Sebab kami tahu tatkala kami mendoakan kesejahteraan kota di mana kami ada, kami pun akan menikmati kesejahteraan itu. Pada kesempatan ini kami datang kepada Tuhan, menyerahkan sekolah Sulu Pengharapan Bangsa, yaitu SD dan SMP yang akan dijalankan dalam tahun ajaran yang baru ini. Tuhan memberkati tim pemasaran, supaya mereka dimampukan dapat memasarkan dan menyampaikan ini kepada masyarakat luas, secara khusus kota Palembang ini, bahwa ada sekolah yang baru yang sedang dirintis. Dan kami percaya Tuhan, ada kontribusi yang baik yang akan dilakukan oleh Sulu Pengharapan Bangsa melalui SD dan SMP yang sedang dibangun ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berbagai pergumulan yang kami hadapi dalam segala usaha, pekerjaan, dan juga pelayanan kami. Pos PWJ GKI FAMI Palembang ini ya Tuhan, Engkau memberkati di dalam program pelayanan, secara khusus pelayanan media online. Memberkati setiap tim, setiap personal yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Berikan hikmat, berikan kuasa, dan kesehatan dalam menjalankan segala pelayanan ini. Kami percaya ya Tuhan, setiap pelayanan yang kami lakukan ini akan berdampak baik bagi masyarakat luas. Dan kami percaya juga bahkan akan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, akan datang kepada Tuhan Yesus melalui pos PWJ GKI Family Palembang ini ya Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berdiri. Tiba saatnya kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dalam setiap kehidupanmu. Jadilah berkat bagi semua orang. Jaga dan rawatlah tubuh yang Tuhan beri kepada kita, sehingga umur yang panjang ini, umur yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, dapat kita pertanggungjawabkan dalam segenap kehidupan kita. Ada banyak karya yang akan kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan iman, tadakan kedua tanganmu, serta terimalah berkatnya.
Turunlah kiranya nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persetujuan dan kuasa Roh Kudus akan memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji. Surga dan bumi pujilah Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah Minggu tanggal 21 Februari 2021. Melalui mimbar pelayanan ini saya mengucapkan terima kasih atas bersamaan dan pelayanan kita pada hari ini dan ibadah online Pos PWJ GKI Family Palembang. Dukung terus pelayanan yang kami kembangkan melalui channel YouTube GKI FPTP dan juga boleh memfollow IG yaitu GKI Family _Palembang, dan di FB kami juga akan menyampaikan firman Tuhan, pesan-pesan singkat, penguatan melalui Facebook GKI Palembang, ya GKI Palembang. Tetap kemudian layanan konseling dan doa melalui WA yang tertera di layar kaca kita, dan juga tetap menjaga kesehatan, imun dan aman, menjaga iman tetap kuat, menjaga imun, kesehatan tubuh yang tadi sudah saya sampaikan tetap bugar, dan menjaga aman yaitu jaga jarak dan jangan terlalu banyak mengikuti di mana lingkungan kita rentan terhadap COVID-19. Ya jaga aman, jaga jarak, jaga kerumunan, dan ya sebisa mungkin kita menjaga segala sesuatunya. Dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat hari Minggu. Selalu ada harapan di tengah-tengah situasi ini, dan biarlah kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.